Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anda Pramana dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Baik, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint dari hukum konstitusi. Sudah tidak asing lagi telinga kita semua ya terkait dengan konstitusi. Baik, kita ke materinya. Yang pertama terkait dengan pengertian konstitusi. Di dalam Peraturan Negara Republik Indonesia, konstitusi itu diartikan sama dengan undang-undang dasar. Jadi konstitusi itu adalah ibu dari undang-undang tersebut, undang-undang dasar. Lalu undang-undang dasar itu dapat diartikan sebagai peraturan dasar yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi satu sumber perundang-undangan. Lalu konstitusi bisa diartikan juga dengan keseluruhan peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat negara, ya kan? Selanjutnya kita ke tujuan undang-undang dasar, tujuan dari undang-undang. Tujuan dari undang-undang dasar antara lain membatasi kekuasaan penguasa, ya, membatasi kekuasaan penguasa. Jadi ketika ada batasan-batasan kekuasaan penguasa tersebut, sehingga tidak bertindak sewenang-wenang tanpa membatasi kekuasaan penguasanya. Yang kedua, melindungi HAM. Jadi setiap penguasa itu berhak menghormati hak asasi manusia orang lain atau hak memperoleh perlindungan hukum di dalam melaksanakan haknya. Sekali lagi, jadi setiap pengusaha berhak menghormati hak asasi manusia orang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum di dalam melaksanakan haknya. Seperti itu. Yang ketiga, pedoman penyelenggaraan negara. Dengan berpedoman pada undang-undang, maka negara akan berdiri dengan kokoh. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke selanjutnya, terkait dengan fungsi konstitusi. Saya sarankan sebelum mempelajari fungsi juga mempelajari fungsi Pancasila, karena di antara keduanya itu ada hubungan yang sangat erat ya. Baik, fungsi konstitusi diantaranya adalah membatasi kekuasaan pemerintahan agar bertindak bertindak sewenang-wenang, agar hak bagi warga negara terlindungi dan tersalurkan. Yang kedua, sebagai piagam kelahiran suatu negara. Nah, terus sebagai sumber hukum tertinggi, sebagai alat yang membatasi kekuasaan. Yang kelima, sebagai identitas nasional dan lambang. Yang keenam, sebagai pelindungan hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara. Yang ketujuh, sebagai sarana rekayasa dan pembaruan masyarakat. Adapun juga sebagai sarana pengendalian masyarakat
juga fungsi simbolik sebagai pemersatu, juga sebagai fungsi simbolik sebagai pusat upacara, fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan bangsa dan lainnya. Selanjutnya kita ke pengertian dari sifat konstitusi ya. Jadi di dalam sifat konstitusi itu di antaranya sifat pokok undang-undang negara adalah fleksibel, luas, dan ringkih atau kaku. Yang dimaksud dengan fleksibel luas itu apabila undang-undang itu memungkinkan adanya perubahan sewaktu-waktu sesuai perkembangan zaman seperti itu. Lalu terkait dengan ringgit kaku itu apabila undang-undang itu sulit untuk diubah kapanpun. Saya kira itu sifat konstitusi. Selanjutnya kita ke jenis konstitusi ya. Jenis konstitusi itu ada dua macam, yaitu konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Dimaksud dengan konstitusi tertulis yaitu merupakan suatu aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara, sekaligus aturan dasar lain yang mengatur kehidupan bangsa dan dalam persekutuan hukum negara. Selanjutnya jenis konstitusi yang tidak tertulis adalah berupa kebiasaan ketatanegaraan yang sering muncul. Jadi yang tidak tertulis itu suatu kebiasaan dalam suatu ketatanegaraan yang sering muncul seperti itu. Baik, saya kira itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan konstitusi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.